Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Baik, perkenalkan saya Asmirawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Boneh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi teknologi informasi dan komunikasi yang berjudul peranan dalam pembelajaran di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia sudah tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi tidak lagi hanya sebagai alat bantu saja, tetapi merupakan komponen wajib yang harus dimiliki. Adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat memudahkan aktivitas kehidupan manusia sudah membuat ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berisi tentang pengertian dan sejarah singkat teknologi informasi dan komunikasi. Adapun pengertian TIK yaitu suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Dari penjelasan definisi tersebut, terdapat dua aspek yang terlibat dalam TIK, yaitu teknologi informasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses rekayasa penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengolahan informasi. Kedua, teknologi komunikasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dan suatu perangkat ke perangkat lain. Agar lebih memahami apa itu TIK, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini. Yang pertama, Erik Deson. Menurut Erik Deson, pengertian TIK adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Pendapat yang kedua yaitu William E. Sawyer. Menurut William E. Sawyer, pengertian TIK adalah sebuah struktur dari teknologi yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video maupun suara. Jaringan ini bisa disebut internet. Yang ketiga, Annata Sannai. Menurut Annata Sannai, pengertian TIK adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari orang lain. Yang keempat, Puskur Diknas Indonesia. Menurut Puknos Diknas Indonesia, TIK adalah suatu rangkaian struktur yang saling berkaitan antara satu sama lain, di mana di dalamnya terdapat aktivitas proses, pengelolaan, manipulasi, dan transfer data maupun informasi dari suatu media ke media yang lain. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang cukup dalam bidang pendidikan, di antaranya sebagai infrastruktur pembelajaran, sebagai sumber bahan ajar, sebagai bantu dan fasilitas pembelajaran, sebagai skill dan kompetensi, sebagai sumber informasi penelitian, sebagai media konsultasi, dan sebagai media belajar online. Selanjutnya kita masuk pada fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun fungsinya yaitu sebagai fungsi capture, di mana TIK memiliki peran sebagai alat untuk menangkap atau capture informasi dari benda. Yang kedua, fungsi processing. Dalam hal ini TIK dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Sebagai contoh, komputer menerima input data dari alat scanner, lalu data tersebut diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks atau gambar. Ketiga, fungsi generating. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Sebagai contoh, penjelasan suatu informasi dalam bentuk tabel atau grafik. TIK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau merekam informasi dan data ke dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Sebagai contoh, data dari komputer disimpan ke dalam flash disk atau hard disk.
Kelima, fungsi retrieval. Dengan adanya TIK, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Misalnya penggunaan komputer membuka data yang terdapat pada flash disk. Keenam, fungsi transmission. TIK juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, mengirim sebuah data rekapan dari sebuah komputer ke komputer lain dalam satu jaringan. Adapun beberapa manfaat teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya sebagai sarana komunikasi, mempermudah proses belajar, media bertukar informasi, dan menghemat biaya, serta meningkatkan produktivitas. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.